Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih Bapak yang dibanggakan. Hari ini kita akan kembali kuliah online. Hari ini kita sampai ke pertemuan ke-9 mengenai pemilihan kepala desa. Bapak akan jelaskan mengenai tahapan-tahapan pemilihan kepala desa, mulai dari dasar hukumnya, kemudian bagaimana tahapan-tahapan pemilihan kepala desanya. Ada beberapa tahap pada pemilihan kepala desanya ini, termasuk yaitu kendala-kendala masa-masa dalam pemilihan kepala desa, dan juga bagaimana mekanisme apabila pemilihan suaranya itu dibatalkan. Berikut ini adalah mengenai dasar hukum. Pemilihan kepala desa ini ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terus Peraturan 43 Tahun 2014 tentang desa, dan juga Permendagri Nomor 112 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. Terus juga Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa, ya. Ini perda perubahan pertama, ya. Terus dasar putusan Mahkamah Agung nomor 128 2016, yaitu pasal 15 ya, huruf G berbunyi terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal desa setempat paling kurang 1 tahun. Jadi orang yang milih dalam desa tersebut adalah orang yang bertempat tinggal paling kurang 1 tahun dia tinggal di situ, dibuktikan dengan KTP, kartu keluarga, dan bukti fisik tempat tinggal calon peserta, surat keterangan yang berwenang. Ini syarat daripada orang yang milih, ya. Nah, di Perda nomor 6 tahun 2017 itu evaluasi penyelenggaraan Pilkades dan juga penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga kewenangan bentuk KPS juga diatur di situ. Kemudian pasal 37 tentang pemungutan suara juga diatur di situ. Nah, untuk asas etika penyelenggaraan Pilkades itu luber dan jurdil, yaitu langsung, umum, langsung maksudnya wajib pilih terdaftar, umum semua masyarakat memenuhi syarat, bebas memilih tanpa tekanan, rahasia tidak boleh diketahui siapa, jujur penyelenggaraannya Pilkades itu jujur, adil, memberlakukan sesuai dengan aturan. Nah, ini ya. Nah, kode etik penyelenggaraan pemilu Pilkades ini ada beberapa asas: mandiri, adil, jujur, terbuka, akuntabel, kepentingan umum, profesionalitas, efektif, dan tertib. Ini. Mengenai panitia pemilihan kepala desa tingkat desa itu namanya KPPS. Ini ditetapkan oleh kepala desa Kades atau pejabat Kades. Nah, minimal 8 orang. Jadi anggota KPPS itu 8 orang, 1 orang ketua zona KPS merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota, tambah 6 orang anggota, ya. Nah, jadi 8 semua. Jadi di sini juga 8 orang ini yang melibatkan unsur perempuan juga. Kemudian tugas KPPS ini, ya, dalam Pilkades ini adalah melaksanakan pemungutan suara, menyelesaikan pemesanan pada saat pemungutan suara, menindaklanjuti temuan kalau ada laporan-laporan, nah, ada saksinya, nanti itu lapor ke KPPS. Dan juga dia harus bertanggung jawab menjaga keamanan keutuhan kotak suara. Jadi jangan dimanipulasi, ya. Terus membuat berita acara, menyerahkan kotak suara nanti apabila sudah pemilihan kepada panitia pemilihan tingkat desa. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh panitia pemilihan tingkat desa. Ya, nah, dalam Pilkades ini ada beberapa titik rawan pengawasan sebelum pemungutan suara, yaitu diantaranya adalah jumlah suara. Itu kadang-kadang itu tidak sesuai dengan DPT, ya. Terus undangan itu apakah sudah dipastikan sudah tersalur atau tidak, ini juga menjadi masalah. Terus kesiapan TPS, zona KPS termasuk DPT ini juga. Kemudian rawan yang lainnya adalah potensi money politik, intimidasi, mobilisasi pemilih pemungutan suara, pengecekan jumlah suara kadang tidak sesuai jumlah suara dan kelengkapan, dan juga potensi pemilih yang beri suara lebih dari 1 kali juga itu merupakan titik-titik rawan dari Pilkades ini. Kemudian potensi anggota KPS curang, ini juga berpotensi kalau KPS itu curang menyebut suara sisa. Potensi manipulasi intimidasi di sini ada.
Nah, titik rawan penghitungan suara, konsistensi panitia pilkades tingkat desa dalam penentuan sah tidak sah suara, akurasi dalam penghitungan ini seringkali ya, kadang itu. Oleh karena itu ada geldi resik lah ya persiapan KPS pada zona KPS. Satu hari sebelum hari pemungutan suara itu lakukan sosialisasi, memahami tugas, wewenang, tanggung jawab anggota KPS, tata cara pemungutan, memahami pengisian formulir. Nah itu harus tahu KPS itu. Ketua KPS menjelaskan kedudukan tugas masing-masing anggota KPS itu sesuai dengan Bintek. Anggota KPPS itu memerankan tugasnya ya ini antara lain. Nah, perlengkapan penggunaan suara, memastikan penggunaan suara itu satu hari sebelumnya. Jumlah dan jenis perlengkapan harus sesuai dengan aturan ya, sampulnya, surat suaranya semua. Ini tertulis di sini. Terus kemudian tempat zona KPS harus disiapkan paling melambat sehari sebelumnya. Ya, apa yang disiapkan? Kursi pemilih, kursi saksi, meja pembatas zona KPS, papan informasi, tanda pintu masuk dan pintu keluar, atribut meja kursi, ini diantaranya. Nah, ketika hari H, maka anggota rapat. Nah, anggota KPS rapat, ketua KPS membuka rapat anggota KPS pukul 7 waktu setempat dan disaksikan oleh pemilih dan calon saksi. Mengisi rapat pemungutan suara dilakukan pembacaan fakta integritas anggota KPS dipimpin oleh ketua KPS. Ya. Kedua, ketua KPS membuka dan memeriksa perlengkapan penggunaan suara, membuka dan menghitung kertas suara, memastikan kotak suara kosong, mengunci kembali, membuka segel sampul pilihan suara, menghitung, memeriksa kondisi kertas suara dan memastikan sesuai antara suara. Ya. Kemudian menjelaskan tata cara pemberian suara kepada saksi dan pemilih yang ada. Ya. Zona KPS adalah area penyelenggara pemungutan suara. Bilik suara minimal 2 sampai 6 bilik. Gitu ya. Kursi pemilih minimal 20 kursi meja saksi, kursi kotak suara. Ini minimal ya. Nah, langkah-langkah pemungutan suara, langkah 1 ini ada langkah-langkahnya ya. Menerima memeriksa nama pemilih pada meja menerima, ini penjelasannya. Terus ini langkah kedua, pemberian suara pada meja ketua, ini angkanya. Kemudian langkah ketiga, memberikan suara pada bilik suara seperti ini penjelasan. Langkah 4, memasukkan suara ke kotak suara. Ya. Kemudian langkah kelima, menandai jari tangan sebagai tanda telah memilih. Ya. Nah, kasus-kasus yang terjadi Pilkades tahun 2016 misalnya, itu banyak terjadi gugatan ya, yaitu terhadap hasil daripada Pilkades tahun 2016, yaitu di 2016 ada 30 orang pemilih yang menyentuh surat panggilan mulai dari jam 8 sampai 7, tapi panitia tidak pernah memanggil yang bersangkutan. Jadi ada yang datang tapi tanpa ada undangan. Biasanya yang datang itu harus ada undangan, tapi ada sekitar 30 tahun 2016 Pilkades itu datang. Ini menjadi masalah ya. Ini padahal di pasal 22 dikatakan pemilih yang hadir diberi selembar surat suara melalui panggilan. Jadi orang yang nggak dipanggil, tidak diundang, nggak bisa, tapi ini datang ya. Terus ada sekitar 20 orang pemilih menggunakan KK dan KTP menyetor sesudah jam pemungutan berakhir. Jadi ada itu. Jadi setelah pemungutan berakhir dia store. Kalau tidak menutup pemungutan suara sebelum pukul 2. Terus ada 2 kali memilih. Terus yang keempat, ada kali berita acara pemilihan tidak diserahkan. Jadi ada beberapa tahun 2016 itu, yaitu tidak diundang datang, terus kemudian menyetor KK KTP-nya itu setelah pemilihan, terus kemudian pemilih double, kemudian masalah berita acara pemilihan tidak diserahkan. Nah, pemungutan suara dibatalkan jika panitia pemilihan tingkat desa sengaja tidak menerapkan ketentuan pasal 37 ayat 1, 2, 3, pasal 42 dan pasal 43. Ini hasil suara dapat dibatalkan jika terbukti sengaja menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud. Sengaja ya, untuk merugikan calon. Demikianlah ini beberapa sekelumit pemungutan mekanisme pemilihan kepala desa. Silakan disimak dan silakan bertanya, dicatat, konsentrasi, tawajuh, dan selamat menikmati perkuliahan kita pertemuan ke-9 pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.